Balik di Jendela Ramadan Indonesia. Tadi gua udah terhubung dengan Anji ini masih di sini. Kita potong. Nah sekarang kita lanjut lagi. Sorry Ji ya, tadi gua potong dulu. Oke, menurut Ya, gua salah satu konten lu di YouTube itu juga prank. iya. Ketika lu bikin private show, orang dijebak masuk ke dalam mobil tiba-tiba ada lu nyanyi, itu prank buat mereka loh. Ya itu prank sih Mas. Dan kadang-kadang kayak yang namanya sidak, itu yang konten gue yang sidak juga itu beberapa orang menganggap itu prank. Betul. Tapi walaupun sebenarnya buat gue enggak ya. Hmm. Tapi itu lebih ke mengejutkan. Tapi sebenarnya prank juga mengejutkan kan. Cuma Ya. permasalahannya sebenarnya di Indonesia ini ada salah arti loh, salah makna loh, pergeseran makna. Prank itu sebenarnya kayak orang itu dirugikan sih memang. Karena YouTuber-YouTuber itu atau content creator suka banget bikin itu karena view-nya gede, Bro. View-nya gede. Pokoknya sesuatu yang bikin orang terkejut itu gede views-nya. Dan Nah, tapi akhirnya di sini disalahartikan prank itu jadi sesuatu yang ya banyak hal sih yang jadi ngerjain orang. Nah, itu ah, tuh yang akhirnya jadi itu yang jadinya berbahaya gitu. Kayak kemarin kita kasus ya kita tahu lah Ferdian Paleka gitu. Lalu juga ada 4 orang ini yang ngeprank rumah sakit hmm. dan bilang dia COVID itu berbahaya banget sih. Maksudnya mindsetnya gitu. Tapi kan artinya ini terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan view yang besar dong. Adanya keinginan untuk mendapatkan view yang besar dan adanya contoh. Oh, dan adanya contoh menurut lu. Karena contohnya berhasil mendapatkan view yang besar, akhirnya orang-orang itu ngeliat, oh apalagi ya, yang lebih lagi dong harusnya dong kalau mau view gede dong, bener kan? Gitu. Oke, tapi kalau gue balik gini gimana? Sekarang kalau orang bikin konten yang baik, konten yang mendidik, konten yang bagus, penontonnya dikit tuh, Ji. Ternyata nggak juga sih. Kontennya Anji yang sidak atau panggung dadakan ya atau private show itu juga bagus. Mm-mm. Tapi kan Tonton. dikit dibandingkan dengan mereka yang membuat sebuah konten ancur seperti itu pasti cepet naik, Ji. Cepet naik memang, makanya itu tidak salah Mas. Tidak salah sebagai seorang content creator, tapi sebagai manusianya. Nah Hmm. itu mau berpikir dari sudut mana sebenarnya. Kalau secara kreativitas, secara konten kreator gitu ya, mereka sebagai kreator, menurut gua memang kreativitas nggak ada batasnya kan. Tapi Oke. akhirnya kita sebagai manusianya tuh kayak gimana sih? Jadi akhir-akhirnya humanity above that ya. Menurut gue ya, Eh, itu kembali ke elonya aja, lo eh, tuh mau gimana gitu. tapi dengan lu mengatakan hal tersebut, apakah menurut lu lebih baik ketika ada seperti KPI di YouTube atau jangan? Menurut gue jangan, karena namanya kebebasan berekspresi itu memang nggak boleh dibatesin sih. Tapi ada yang bisa di take down gitu loh. Hmm. Ada pengawasan sih, tetap. Oke, oke. Tapi artinya adalah mau berkreatif seperti apapun boleh, tapi belajar untuk lebih manusia dan belajar bertanggung jawab lah ya. Belajar untuk menjadi lebih manusia ketika membuat sebuah konten, intinya begitu kan? Dan sekarang yang terjadi dengan kasus prank kemarin dan sampai akhirnya masuk bui dan sampai akhirnya dibully walaupun gua nggak setuju sama pembulian itu, seharusnya orang-orang juga berpikir sih Mas. Harusnya dengan kasus ini kita bisa lebih bijak sih kalau misalnya bikin konten prank. Jadi artinya kasus Ferdian Paleka kemarin itu menjadi sebuah pelajaran buat semua content creator. Pastinya. Oh, Dan juga jadi pemicu untuk orang-orang ngasih sumbangan loh Mas. ya, that's a good one, bener sih itu bagus sih. Tapi kok gua nggak yakin ya kalau kalau itu menjadi sebuah pelajaran. Nggak tahu pernah nggak ya ada kasus prank sebesar ini ditangkap polisi? Belum pernah ya? Belum pernah. Ada Belum. orang ngata-ngatain seorang YouTuber, diciduk sama YouTubernya terus mau dimasukin penjara itu ada pernah. Ada ya saya itu Pak, pernah Pak. Oh, Ada Pak, tapi tidak jadi Pak. coba Kalau kalau yang prank kali ini memang dahsyat sih Mas. Jadi prank itu kebanyakan settingan, tapi memang tujuannya adalah hiburan atau entertainment. ya, Dan jangan percaya mentah-mentah, lalu juga jangan mengikuti mentah-mentah gitu.
Ya, dan kita juga menikmati lah melihat itu kan sinetron, film kan juga semuanya tidak benar. Kita tahu itu nggak benar, kita tetap nonton, kita tetap happy kok. Yang penting begitu kan. Iya. Dibandingkan Anda beneran tapi menyakiti hati orang, aduh. Nah, itu yang ini kan beneran tapi menyakiti orang gitu. Iya, kalau mau beneran tapi membuat orang kaget, bahagia dan sebagainya, oke lah silahkan lah ya. Yang penting menghibur sih, Mas. Ya, Prank itu harusnya jadinya entertainment ya kalau Ya. di sekarang Emang gitu. gini namanya juga konten kan isinya konten gitu kan. Apa bedanya dengan lu bikin film gitu kan? Mau nggak kita satu saat kita berdua kita bikin prank Hmm. settingan Ji. Nah, ayo. Kita tapi di awal kita bilang ini settingan. Ini settingan, 100% settingan. Coba kalian tonton gitu. Tapi kalau kita bisa bilang itu settingan terus kita cari aktor-aktor gitu yang talent-talent gitu dan dia bisa reaksi, bisa apa, kita lihat nonton banyak gak? Kayaknya banyak deh yang nonton. Let's do it. Oke, kita tunggu PSBB beres, ntar kita kerjakan itu. Siap. Ji, sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan. I miss you bro. Nanti begitu udah selesai semuanya, let's meet up. Thank you Jo. Siap, Mas. Di Thank situ. you. Thank you bro, thank you. Thank you. Oke. Habis ini akan ada Kokom, dia akan membawa lagu-lagu nostalgia ya. Kalau Anda ingat zamannya Warkop, inilah dia Kokom Band. Warkop DKI, ngobrol di warung kopi. Ngobrol di warung kopi. Enak ya. Masuk di sini, Boy. Nyentil sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usik. Musik. Hey, ha, sik, ca. Benar gini ya? Ca, ca, ca. Ngapain? Ah, nyanyi. Ngapain dong? Nyanyi, kita nyanyi. Joget dulu. Enak, joget dulu. Lagi yuk. Sambil minum kopi, ngobrol sana sini. Sambil ngaduk kopi, jangan bawa ke hati. Nenek-nenek senam pagi, oh seksi sekali. Apa masih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Ntar kualat. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Kas, kas. Hai kau pemuda, Asik. bukalah celanamu. Waduh. Hai kau pemudi, Ya. bukalah bajumu. Gak boleh dong. Berkeluh bersama, bahu membahu. Oh, boleh, boleh, boleh. Bersihkan sampah-sampah, lingkungan hidup. Come on. Say. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Bukannya mau usir. Lagi, lagi, lagi. Bukannya mau usir. Alright. Bukannya mau usir. Yeah! Ngobrol dong, ngobrol dong. Ngobrol dong. Nah anyway, saya masih menyambung pembicaraan saya tadi dengan Anji tentang prank yang dilakukan sama Ferdian Paleka. Ini ada orang yang melakukan, bukan prank, tapi dia mungkin terinspirasi dari memberikan donasi atau bantuannya dan juga katanya bentuknya juga sama. Coba kita lihat dulu sebentar. Langsung aja saya tanya, ini adalah Tom Liwafa. Selamat pagi, bro. Selamat pagi Om Deddy. Apa kabar? Baik Om. Oke, ini katanya lu tuh juga bagi-bagi sama seperti Ferdian, bagi-bagi juga tapi isinya bukan batu gitu ya. Iya. Jadi apa yang lu bagi, terus berapa banyak yang dibagi? Oke Om, jadi sebenarnya itu kan gue spontan sih kalau misal dibilang apakah itu aksi pembalasan, ya sebenarnya ya pembalasan sih. Karena kenapa? Karena gini, gue udah ini Om, sudah bagi-bagi itu semenjak di sini gue ada data bahwa
Gue dari Maret itu sudah bagi-bagi sama bini itu kan ada sekitar 2 ton sembako. Kemudian gue juga sudah bagi-bagi sama Bu Risma yang diterima langsung sama Wali Kota Surabaya waktu itu, sama teman-teman itu ada 1 truk APD yang tanggalnya itu semua sudah gue lakuin dari tanggal 11 April, 22 April. Waktu itu sudah gue lakuin. Sedangkan video dari Ferdian Paleka itu kan tanggal 8 Mei ya kalau di sini ya. Jadi sebenarnya gue kemarin spontan aja ketika kemudian lihat si Ferdian ngelakuin kayak gitu, ya gue ngerasa wah ini konten kreator gini amat ya. Makanya gue akhirnya ngelakukan sesuatu seperti itu tapi dengan konsep positif gitu. Dengan konsep positif. Oke, berapa paket yang dibagikan? Kalau misal paketnya sekitar ada 70 sampai 80-an Om, saya kurang 70 sampai 80-an. Yes. Oke, menarik. Apakah ada waria juga yang diberikan? Ada. Ada waria juga yang diberikan? Ada. Oke, berarti Anda terinspirasi oleh Ferdian Paleka juga dong ya? Yes, tapi dengan Ya, ini dia makanya. Jadi orang-orang yang nonton Ferdian Paleka ini sebenarnya bisa ngambil sisi positifnya. Itu kan sebenarnya kan, apa yang dilakukan itu negatif, Anda ambil apa yang dilakukan, balaslah dengan sebuah kebaikan. Nah, jangan malah cuman bisa ngata-ngatain doang atau terus nggak ngapa-ngapain, tapi ditunjukkan juga bahwa bisa melakukan sesuatu yang hampir sama seperti itu, tapi dengan konsep kebaikan. Ini menarik nih. Jadi di sana, lu nih di mana? Di Surabaya kan? di Surabaya. Yes. Oke, lu nggak takut dianggap sombong, belagu, norak gitu? Ya itu sudah konsekuensi sih menurut gua. Oke, Yes. tadi Tom lu mengatakan bahwa lu juga membagi ini ke waria-waria. Lu ngelihat tampang-tampang mereka ketika mereka dapet gimana? Senang sih Om mereka. Apa aja tuh isi paketnya, bro? Sebenarnya paketnya standar. Ada gua kemarin sama bini itu kan beras, yang dalamnya ada duit, ada juga yang mie instan, kemudian di dalamnya juga ada duit juga. Berarti itu di prank dong ya, orang mau makan mie dapatnya duit? Loh iya dong, bener dong. Oke, dan ini lu lakukan kapan dan sampai kapan? Apakah akan dilakukan lagi? Akan gua lakuin lagi, cuma ini gua konsepnya nanti lebih kepada orang yang memang sudah bekerja sih, karena memang gua nggak bisa mungkirin Om ya, ketika ngelakuin seperti ini ada plus sama minusnya juga sebenarnya. Ya. Plusnya mungkin orang jadi banyak, kemudian gerakan-gerakan yang hampir sama Om, dan gue selalu nge-repostin itu semua karena gue pikir itu sesuatu yang positif. Tapi minusnya sekarang jadinya beberapa orang itu ngemis online gitu loh. Jadi banyak yang nyari lu minta bantuan intinya ya? Benar. Oke. Tom, nanti udah ada rencana belum selanjutnya mau ngapain? Tadi kan lu bilang mau ngelanjutin lagi tapi belum tahu. Jadi belum tahu nih, nanti ngeliatin aja. Ada orang ngaco macam apa gitu bikin lagi baru lu ikutin apa gimana? Ada beberapa konsep yang udah dibikin dan emang udah siap dilaksanain. Cuma mungkin 2-3 hari lagi lah baru jalan. Karena saya juga harus langsung karena sebenarnya kan basic kan memang pengusaha ya, bukan konten kreator. Jadi ya udah kalau misal sambil bikin sedikit konten lah ada, tapi lebih fokus kepada usaha juga sih sebenarnya. Oke Tom, thank you, terima kasih banyak Tom. Terus berbuat kebaikan, mudah-mudahan ketika yang viral ada viral-viral yang luar biasa dan baik. Thank you Tom, selamat pagi Tom, thank you. Selamat pagi Om. Baik, itulah tadi dia Tommy dari Surabaya ya. Memang ya kalau kita membuat sesuatu yang viral tujuannya adalah positif untuk dicontoh orang lain, I think it's okay. Jadi kalau kalian mau sombong, mau viral ya setidak-tidaknya sombong dan viral dengan sesuatu yang baik, dengan berbuat kebaikan. Oke, saya akan break dulu dan sesaat lagi saya akan mengundang Bapak Effendi Ghazali langsung di sini. Jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.